Halo guys, selamat datang channel Bang Nime. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang teknik kebangkitan milik Kumoko ketika berada di dalam sistem dan teknik kebangkitan Shiraori setelah dia berevolusi menjadi seorang dewa. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nime. Seperti yang kita ketahui, jika Shiraori hampir tidak mungkin dapat dibunuh, bahkan sebelum dia berevolusi menjadi seorang dewa. Karena tidak hanya dia memiliki keabadian, tapi dia juga memiliki cara untuk kabur dari serangan sihir Abyss, yang bahkan keabadian sekalipun tidak akan mampu menyelamatkannya. Karena sihir Abyss merupakan sihir yang menguraikan jiwa dan menyumbangkannya kembali ke dalam sistem. Dan bagi mereka yang jiwanya terkena sihir itu tidak akan mampu untuk bereinkarnasi. Karena itu, ketika mengetahui ketika dirinya masih dapat dibunuh, Kumoko mencari cara agar meskipun dirinya terkena sihir Abyss sekalipun, dia tidak akan mampu untuk dibunuh. Dan dia akhirnya mendapatkan caranya, yaitu dengan memindahkan jiwa yang ada di dalam tubuhnya ke dalam tubuh yang lain. Ketika itu, Kumoko telah menyiapkan ribuan telur yang telah dia siapkan di labirin besar Eldo. Jika saja dia terkena sihir Abyss milik Raja Iblis Ariel, dan pastinya akan digunakan oleh Kumoko jika saja dia terkena sihir tersebut. Ketika peperangan antara pasukan Sariella melawan pasukan Oth yang dibantu oleh sekutu, Raja Iblis Ariel datang dengan menggunakan teleportasi milik Gulie dengan niat untuk membunuh Kumoko. Tentu di saat itu Kumoko tidak mampu melakukan apapun pada Raja Iblis Ariel karena perbedaan status yang terlalu besar dan berniat untuk melarikan diri. Tapi Raja Iblis Ariel menggunakan penghalang, di mana di saat itu Kumoko tidak mampu menggunakan teleportasi dan akhirnya terpaksa melawan Ariel. Pertempuran antara mereka berdua sangatlah dahsyat. Bahkan medan perang antara pasukan Sariella dan pasukan Oth hanya menjadi panggung solo untuk pertarungan mereka berdua. Hanya saja yang bisa dilakukan oleh Kumoko di waktu itu hanyalah bertahan, karena dia terus-menerus dipojokkan oleh Ariel, di mana Kumoko terus terpental karena serangan beruntun dari Ariel. Tapi untung saja, jika di tempat itu ada banyak sekali pasukan yang digunakan oleh Kumoko untuk menaikkan levelnya dan menyembuhkan diri. Lalu di saat perang itu menjadi kacau karena pertempuran mereka berdua, pahlawan Julius pun datang menengahi pertarungan antara mereka. Ketika melihat itu, Kumoko berpikir jika dengan adanya pahlawan Julius maka dia dapat mengalahkan Raja Iblis. Tapi di saat itu, ada seorang penyihir yang menembakkan bola api ke arah mereka bertiga. Tentu jika itu Kumoko maka dia dapat menghindarinya atau menahannya dengan mudah. Tapi berbeda dengan pahlawan Julius, yang pasti akan terluka jika terkena serangan itu. Karena itu Kumoko mencoba melindungi pahlawan Julius. Tapi Raja Iblis Ariel menggunakan kesempatan itu untuk menggunakan sihir Abyss dan menghancurkan Kumoko. Di saat tubuh Kumoko hancur menjadi debu, Kumoko telah memindahkan jiwanya ke dalam telur yang telah dia siapkan di labirin, menggunakan kemampuan bertelur yang dia dapatkan dari menggerogoti pikiran ibunya. Dan di saat itu Kumoko sudah benar-benar tidak dapat dibunuh, baik secara fisik ataupun menggunakan sihir Abyss. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika dia menggunakan kemampuan itu, statistiknya menurun drastis. Di saat itu Kumoko berencana menggunakan telurnya untuk dia makan agar membantu evolusinya menjadi Arachne. Tapi dia tidak perlu melakukan itu, karena di saat itu Gulie datang dengan membawa bangkai naga tanah dan menyerahkannya kepada Kumoko untuk membantu evolusinya menjadi Arachne dan kembali ke kota Karen. Setelah Raja Iblis Ariel membunuh tubuh utama Potimas, dia melihat ke arah Kumoko yang saat itu sudah menjadi Arachne dan menawarkan kepadanya untuk gencatan senjata. Karena tidak peduli apa yang dilakukan oleh Ariel untuk membunuh Kumoko, tapi dia tidak dapat membunuhnya. Dan yang lebih buruk lagi, Kumoko menjadi semakin kuat setiap kali Ariel bertemu dengannya.
Ketika perjalanan mereka menuju wilayah iblis, Ariel sempat berpapasan dengan Dustin. Ketika dia, Sofia, dan Merazovic menginap di suatu kota dan melakukan percakapan dengannya. Lalu Ariel bertanya tentang konsep keabadian kepada Dustin dan menyinggung tentang skill kesederhanaan milik Dustin yang membuatnya abadi. Dustin pun menjawab pertanyaan Ariel jika kesederhanaannya tidak membuat dirinya abadi. Suatu hari nanti Dustin juga akan mati dan terlahir kembali dengan memiliki ingatan di kehidupan yang sebelumnya. Lalu Dustin juga menyinggung jika skill ketekunan milik Potimas juga memiliki kedekatan dengan keabadian. Hal itu membuat dirinya dapat berpindah-pindah tubuh jika saja tubuhnya hancur, tapi tetap saja dia akan mati jika tubuh utamanya dihancurkan. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai konsep keabadian dari Dustin dan mencampurnya dengan semua informasi yang dimiliki Ariel saat ini, akhirnya Ariel mengetahui rahasia keabadian milik Shiro. Awalnya Ariel berpikir jika dia mengetahui rahasia di balik keabadian milik Shiro, maka mungkin saja jika akan ada secerca harapan bagi Ariel untuk dapat membunuh Shiro. Tapi setelah Ariel mengetahuinya, hanya ada keputusasaan setelahnya. Pada dasarnya, teknik kebangkitan milik Shiro berada satu tingkat di atas milik Potimas dan Dustin, atau lebih tepatnya versi yang lebih sempurna dari gabungan milik mereka. Sederhananya, Shiro dapat berpindah ke tubuh klon miliknya dan terlahir kembali tidak peduli berapa kali Ariel mencoba membunuh Shiro, karena dia hanya tinggal meninggalkan tubuh utamanya dan pergi ke tubuhnya yang baru. Berbeda dengan kemampuan milik Potimas, jika tubuh utamanya mati maka dia juga akan ikut mati. Sedangkan jika Dustin mati, dia akan terlahir kembali sebagai seorang bayi dengan memiliki ingatan di kehidupan yang sebelumnya dan akan tumbuh menjadi dewasa dan menua, lalu pada akhirnya mati dan terlahir kembali. Setelah mengetahui semua itu, Ariel tidak memiliki pilihan lain selain menyerah untuk membalas dendam karena Shiro terlalu menakutkan, dan sudah pasti jika itu tidak mungkin bagi dirinya untuk membunuh Shiro. Di saat itu Ariel merasa telah gagal sebagai seorang ibu karena tidak bisa membalaskan dendam anak-anaknya yang telah dibantai oleh Shiro dan meminta maaf. Tapi mau bagaimana lagi? Ariel tidak ingin menjadikan Shiro sebagai musuh, dan Ariel yakin jika dia terus bermusuhan dengan Shiro, maka Ariel pasti akan mati di tangan Shiro. Karena itu Ariel berusaha sekuat tenaga untuk membuat Shiro berada di sisinya, tidak peduli bagaimana caranya. Karena jika dia berhasil maka dia akan mendapatkan sekutu yang sangat kuat. Mungkin Ariel telah kehilangan Queen Taratek, salah satu keturunan terkuatnya, tapi Ariel mendapatkan kekuatan yang mengalahkannya, yaitu Shiro. Setelah Shiro berevolusi menjadi seorang dewa bernama Shiraori, dia menciptakan suatu kemampuan yang mirip seperti kemampuan kebangkitan telur miliknya ketika dia berada di dalam sistem. Tapi kali ini dia tidak menggunakan kemampuan bertelur, melainkan menciptakan laba-laba seukuran genggaman tangan menggunakan kemampuan benang miliknya yang dipanggil dengan Minimes. Shiraori mengatakan jika laba-laba buatan miliknya hanya unggul dalam hal kelucuan dan memiliki kekuatan yang setara dengan kemampuan laba-laba yang ada di bumi. Bahkan dengan menginjaknya saja sudah cukup untuk membunuh Minimes Shiraori. Selain menggunakannya sebagai tubuh cadangan, dia juga menggunakan Minimes miliknya sebagai mata-mata untuk mendapatkan berbagai macam informasi, untuk membantu Ariel menemukan pemberontak dan dalang dari semua pemberontakan, yaitu Agner, dan bahkan membuatnya tunduk di hadapannya. Pertama kali Shiraori menggunakan kemampuan kebangkitan miliknya setelah berevolusi menjadi seorang dewa adalah ketika Shiraori menggunakan teleportasi milik para elf untuk berteleportasi dan menghajar Potimas. Di saat itu Shiraori sempat bertarung dengan Potimas yang memasang pelindung anti sihir, sehingga Shiraori tidak bisa menggunakan sihir. Tapi setelah Shiraori berevolusi menjadi seorang dewa, dia bisa menggunakan kemampuannya untuk membuat benang dan sihir penguatan. Di saat itu,
Shiraori mencoba untuk kabur menjauh dari pelindung anti-sihir Potimas dengan menghancurkan dinding di dekatnya menggunakan sihir peningkatan. Tapi dia tidak menyangka jika dinding yang dia coba untuk hancurkan lebih kuat dari perkiraannya, sehingga kakinya tersangkut. Ketika mengetahui hal itu, Potimas tidak melewatkannya. Dia memerintahkan bawahannya untuk terus menembaki Shiraori sampai mati. Ketika Shiraori ditembaki oleh Potimas, dia menggunakan sihir spasial miliknya untuk memunculkan batu raksasa di atas mereka dan menghancurkan semua yang ada di bawahnya termasuk Shiraori. Dari sudut pandang Potimas, dia mendapatkan kerugian yang cukup besar. Tapi bukan ekspresi kesal yang dia tunjukkan, melainkan ekspresi senang karena dia telah menghilangkan suatu duri yang telah menusuknya selama bertahun-tahun, yaitu Shiraori. Bagi Potimas, Shiraori merupakan suatu ancaman yang sangat berbahaya. Bahkan dia sendiri tidak pernah menganggap Ariel sebagai sebuah ancaman, karena Ariel sendiri tidak pernah membuat gerakan yang dapat mengancam Potimas. Tapi berbeda dengan Shiraori. Karena itu ketika dia mengetahui jika Shiraori telah mati, dia merasa sangat senang karena orang yang telah mempermalukan dirinya selama bertahun-tahun akhirnya telah mati. Sedangkan Potimas hanya kehilangan sedikit dari senjatanya. Karena jika itu untuk membunuh Shiraori, maka Potimas bersedia untuk mengorbankan semua senjatanya hanya untuk membunuh Shiraori. Tapi nyatanya tidak. Sebenarnya Shiraori telah memindahkan jiwanya ke dalam tubuh Minimes yang telah dia siapkan dan menunggu sampai beberapa hari agar tubuh laba-labanya kembali ke tubuh manusia. Lalu setelah dia kembali ke penampilan awalnya, dia kembali ke mansion milik Balto, di mana dia mendapatkan kabar untuk segera menuju istana Raja Iblis. Baiklah, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.